Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Amerta Manuaba. Jadi hari ini sudah tanggal 20 Agustus 2021. Kita lihat ya. Kita lihat tabungan saya di Bibit udah berapa nih. 1,5 mili. Jadi kan teman-teman udah tahu ya kalau saya kemarin top up lagi untuk SSF ya, Sukor Investable Fund lagi 400 juta. Jadi memang holding saya jadi 1,5 miliar ya nih. Untuk dana mas stabil, sekarang di bulan keempat dia udah dapat keuntungan 22 juta rupiah. Duduk tenang nggak apa-ngapain dapat 22 juta. Tapi relatif lebih kecil ya kalau misalnya kita bandingkan dengan penghasilan ya di cuan sesat. Karena kan ya ini kan benar-benar aman ya, sudah diawasi OJK, sudah terlisensi dengan baik lah. Jadi ya fair sih, masuk akal sih gitu loh. Nggak sih, kan ada teman-teman yang nanya, saya udah main saham trade tuh hampir 2 mingguan dapat berapa gitu kan. Nih biar teman-teman bisa lihat, dana hampir 26.000 USD udah dapat keuntungan sekitar 1.200 USD, hampir 1.300 USD ya, itu hampir sekitar 5%-an lah gitu. Kurang lebih 3 mingguan ya udah dapat 4%, udah dapat 5%, which is okay lah, not bad. Nah, gara-gara channel YouTube ini saya dapat materi baru, saya dapat materi tambahan yang harus saya ajarkan di Fakultas Kedokteran, yaitu materi kewirausahaan. Ya ampun dah, nambah kerjaan ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat ya di dunia riset, di dunia penelitian ya, hasil akhir dari sebuah riset yang baik dan benar nih gitu, hanya ada dua sih. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah publikasi gitu. Saya nggak akan terlalu banyak membahas mengenai publikasi ya, karena itu lebih ilmiah gitu loh, lebih cocok buat akademisi dan dibahas di ruang lingkup yang akademik. Jadi kalau kita membahas produk, baik itu barang ataupun jasa, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui nih. Ada 5 rumus yang teman-teman harus ketahui untuk memulai bisnis Anda. Jadi untuk disclaimer, saya adalah seorang dokter sekaligus dosen dan juga pengusaha. Tapi saya tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, bisnis, ataupun akuntansi ya. Ya memang saya punya perusahaan di mana saya mencetak 1 miliar pertama saya di umur 26. Jadi mungkin itu aja sih yang bakal saya bagikan sekarang. Ini semua murni pengalaman saya teman-teman. Jadi sebuah produk bisa dikatakan bagus atau memang bermanfaat itu apabila dia mampu tuh menyelesaikan masalah dari banyak orang gitu. Jadi kalau teman-teman malah bikin produk, malah bikin repot orang atau jadi beban, mending nggak usah ya gitu. Kita ambil contoh nih, bisnis apa sih yang paling sering digeluti oleh orang-orang? Ya kan tentu saja bisnis kuliner ya, bisnis makanan gitu. Karena rasa lapar itu adalah suatu masalah yang harus diselesaikan oleh setiap orang dan terus menerus gitu. Jadi setiap 6-8 jam sekali kita harus makan ya gitu. Jangan sampai telat makan. Tapi apakah setiap kita menjual makanan atau kita terjun di bisnis kuliner, apakah akan selalu sukses? No. Makanya kita masuk ke rumus nomor 2 gitu. Yang kita harus perhatikan di nomor 2 adalah tingkat kejenuhan pasar. Jadi ada yang namanya supply and demand ya teman-teman. Makin banyak peminatnya, makin sedikit yang jual, kan harga juga makin mahal ya gitu. Makanya yang beli iPhone Bukalapak kemarin saya bilang apa? sudah aku bilang. Karena ini perusahaan cukup baru, kadang-kadang kita kan nggak tahu nih tahun per tahun tuh berapa rasionya. Ada yang bilang, wah 5 kali lipat dari PBV masih normal kok Bukalapak. Jadi harga itu 5 kali lipat dari harga yang seharusnya. 5 kali lipat dari book value-nya itu masih normal dibilang sama orang-orang itu gitu. Memang yang jual sedikit terus yang mau beli banyak kan harganya ya, mustahil. Harganya jadi gila-gilaan. Setelah dilepas semua orang jual, nggak ada yang beli, harga terjun bebas gitu. Kemampuan teman-teman untuk menganalisa berapa harga normal itu saya sudah jelaskan di video yang ini ya gitu. Banyak sih orang-orang lain juga sudah jelasin cara untuk menganalisa harga saham yang normal gitu. PBV itu berapa, rasionya juga berapa dengan harga normalnya gitu. Jadi lanjut kembali ke contoh misalnya jualan makanan. Misalnya nih banyak orang yang lapar, tapi yang jualan juga banyak gitu. Ada resiko teman-teman nggak bakal kebagian pelanggan gitu, malah bangkrut gitu. Makanya sebelum memulai bisnis, cek dulu kondisi pasar gitu. Saya selalu mengkategorikan bisnis itu menjadi 3 zona sih. Zona merah, kuning, dan hijau gitu. Jadi kalau yang jualan lalapan di sana udah banyak, terus teman-teman mau masuk nih jualan lalapan lagi ya, masuk ke zona merah jadinya gitu. Ya pertempurannya bakal lebih sengit lagi gitu loh. Kecuali teman-teman memang punya
sesuatu yang saya masukkan sebagai rumus nomor 3 gitu. Jadi rumus nomor 3 ini pernah di-mention sih sama Mas Panji Pragiwaksono ya waktu itu. Sering di-quote oleh calon-calon pengusaha entrepreneur gitu. Seakan-akan itu kata-kata mereka sendiri, padahal kan Mas Panji pernah menyederhanakan sih menjadi sebuah kalimat yang cukup bagus gitu. Dasar plagiat kalian. Kalau saya sendiri, saya selalu cantumkan ya referensi dari mana saya mengambil sumber kutipan tersebut itu. Jadi Mas Panji bilang, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Pusing. Artinya kalaupun jualan teman-teman lebih bagus dari produk atau jasa yang sudah ada nih, teman-teman bakal susah bersaing gitu, apalagi lah teman-teman terlambat masuknya di sana gitu loh. Kecuali teman-teman punya terobosan baru tuh yang sedikit nyeleneh, sedikit unik dari produk dan jasa yang teman-teman tawarkan. Baru ada kesempatan pelanggan akan melirik gitu loh. Nah misalnya kayak di kasus jualan lalapan tuh, jualan makanan tadi, teman-teman bikin sambal setan gitu. Sambal iblis gitu ya, sedikit lebih unik padahal jualannya lalapan juga gitu. Bisa aja ada kesempatan pelanggan akan melirik gitu. Cuma yang namanya pengembangan itu sesuatu yang cukup melelahkan loh teman-teman, karena harus dilakukan secara terus-menerus gitu. Kalau enggak, kita bakal jatuh ke rumus nomor 4 gitu, bakal lebih susah bersaing lagi gitu. Jadi di rumus nomor 4 itu ada namanya entry level gitu. Saya selalu bagi jadi 2 sih, kayak entry levelnya gampang atau entry levelnya susah gitu. Misalnya tuh untuk bisnis yang entry levelnya gampang, artinya mulainya gampang tuh, nggak perlu modal besar dan nggak perlu keterampilan khusus. Pesaing kita kan bakal banyak gitu. Bikin lalapan sambal setan gitu. Sebelahnya ada yang buat bikin lalapan sambal setan super gitu. Karena kan bikin sambal itu bukan sesuatu keahlian khusus gitu loh. Nah di sana tuh kemampuan kita untuk tetap kreatif, untuk tetap maju dan unik bakal amat sangat diperlukan ya teman-teman. Kalau enggak, kita cuma bakal jadi hype sesaat doang gitu loh, yang akhirnya tenggelam. Berbeda ya dengan entry levelnya yang susah gitu. Misalnya kita mau buka klinik tuh atau tempat praktek, kan perizinannya susah, modalnya besar, dan perlu dokter tuh. Kalau jadi dokter harus kuliah gitu. Kuliah juga lama dan susah. Tapi ya jelas penghasilannya juga cukup besar dan nanti entry levelnya susah. Memang untuk yang entry level susah ini karena mulai aja udah susah, pesaingnya jadi sedikit gitu, dan pelanggannya juga otomatis jadi lebih banyak lagi ke kita. Yang kadang-kadang disepelekan itu adalah target pasar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau jualan harus tahu yang belanja itu siapa gitu lah. Ini sering jadiin memes ya. Misalnya kita jualan di sekitar sekolah, ya usahakan produknya jangan terlalu mahal karena kan yang beli anak-anak sekolahan gitu loh. Jadi kalau teman-teman nggak punya tuh gambaran siapa yang mau belanja, ya resiko terbesarnya beneran nggak ada yang belanja nanti. Target pasar ini kadang tricky loh teman-teman, kayak jebakan sih dia itu. Misalnya kita mau jualan produk susu atau popok bayi misalnya itu, yang diiklanin atau yang dipromosiin itu kan bukan untuk bayinya. Kita selalu iklankan untuk orang tuanya gitu. Kan orang tua bayinya yang mau belanja gitu. Ya kali masih orang udah belanja. Udah belanja sendiri, aduh. Apabila kita sudah mengetahui target pasar, baru kita masuk ke rumus terakhir, yaitu marketing. Iklan yang baik dan benar. Saya pernah lihat perusahaan yang keuntungannya itu 30-50% memang dikeluarkan untuk biaya marketing, biaya iklan doang gitu. Tapi kalau pengalaman saya pribadi ya, iklan terbaik itu memang dari mouth to mouth. Jadi dari pelanggan yang puas ke calon pelanggan baru tuh. Karena pada prinsip dasar ya gitu, cara kita melipat gandakan penghasilan bisnis kita dari 10.000 menjadi 100.000 menjadi 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar dan 10 miliar, rahasianya terletak di kepuasan pelanggan kita. Jadi rahasianya ada di manusia loh teman-teman, bukan di algoritma dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pelanggan yang datang, berikan senyum yang ramah, jangan dibuat-buat. Yang tulus ya, berikan servis yang memuaskan, bantuan dari awal sampai akhir. Pasti sih yang bersangkutan akan merekomendasikan bisnis kita tuh. Jadi apabila video ini dirasa bermanfaat tuh buat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan juga nih ke teman-teman yang mau start memulai bisnisnya. Semoga bisnis Anda semakin lancar dan sukses. Dan semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.